Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Arisandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan transaksi riba dalam ekonomi Islam. Mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Pengertian riba. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara etimologi atau bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, dan kenaikan. Riba termasuk jenis isim maksud yang artinya sebenarnya adalah bertambah, berarti bertambah atau tumbuh atau subur. Korelasinya adalah seseorang yang melakukan riba, hartanya akan bertambah, tumbuh, dan berkembang secara lahiriah. Sementara itu, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Jenis-jenis riba dalam Islam. 1. Riba al-nasi'ah. Riba al-nasi'ah artinya penundaan, yaitu riba yang terjadi dalam suatu transaksi karena adanya unsur penundaan, baik yang terjadi dalam jual beli maupun dalam transaksi hutang piutang. 2. Riba al-fadl. Riba al-fadl yaitu riba yang terjadi dalam suatu transaksi pertukaran atau jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan akad jual beli antara barang yang sama atau sejenis tetapi terdapat perbedaan kuantitas. Bagaimana cara menghindari riba? Yang pertama, memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. Kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah. Mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Ketiga, selalu bersyukur. Umumnya, penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal, dengan menerapkan sifat selalu bersyukur, akan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Mengapa riba diharamkan dalam Islam? Yang pertama, riba akan menumbuhkan kecintaan dan ambisi terhadap harta pada diri peminjam atau pelaku riba. Kedua, riba akan membahayakan akhlak dan jiwa. Ketiga, riba akan menghancurkan kehidupan masyarakat. Keempat, riba akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang berleha-leha. Dan yang kelima, riba membahayakan perekonomian individu maupun sosial. Kesimpulan, dalam Islam, riba diharamkan atau dilarang keras karena riba sendiri sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Larangan riba ini muncul sebagai bagian dari ajaran agama Islam
dan ditegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surat Al-Baqarah disebut tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah diutangkan, juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.